Ya, gue bakal on cam dulu nih. Wait a minute. Oke, mungkin boleh open cam dulu ya kali ya untuk awal-awal gitu kan, biar kita saling tahu muka masing-masing gitu. Ya, oke. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Saya Dery di sini dan ada Mas Agung di sini. Kita dari NIR Indonesia. Kita nge-handle acara ya singkat namun berarti lah. Jadi di sini acaranya adalah from member to member, sharing session gimana caranya teman-teman bisa join NIR University gitu ya, khususnya untuk kategori Certified Entrepreneur dan juga Certified Developer. Dan juga kita ada tamu kehormatan untuk dari NIR University alumni, itu kita ada Muslim, Om Muslim. Halo Om, kedengaran nggak suaranya? Halo, kedengaran. Ya, siap. Lalu juga ada Om Egi, sempat berhalangan nanti menyusul. Lalu ada juga Om Edo ini dari Paras. Dok, aman? Aman ya, oke. Nah jadi di sini kita nggak terlalu menarget teman-teman yang ada di di Telegram gitu ya, yang di mana-mana. Intinya di sini kita sharing session, yang mau aja ikut, ayo, yang nggak mau ya udah tinggalin aja gitu. Nah kebetulan kita ada tamu jauh ini dari La Crove, nanti bolehlah nanti sharing-sharing projectnya, dapat funding dari Paras ya kalau nggak salah dengar gitu. Nah jadi nanti bisa sharing-sharing kalau misalnya ada info yang mau di-share gitu kan. Di sini kita bakal ngebahas terkait gimana sih cara dapat pendanaan dari NIR gitu loh. Karena seperti yang kita tahu, dunia sekarang kan sudah mulai melek ya terkait blockchain. Kita nggak melulu berkutat di trading koin, terus juga flipping NFT. Tapi di sini kita encourage teman-teman supaya bisa bikin develop project gitu ya, yang mudah-mudahan itu bisa running dan sustain ke depannya. Apalagi kalau orang Indonesia kan, maaf ngomong ya, walaupun banyak yang punya kemampuan, tapi sedikit yang benar-benar kekeh gitu loh, mau ngerunning project dan sustain. Gitu. Nah mungkin di sini gue kasih kesempatan dulu buat Muslim ya, sebagai NIR Certified Alumni, gitu, untuk kasih sharing-sharing terkait gimana sih pengalamannya, kenapa bisa join di situ, apa yang didapat, terus juga apa sih yang perlu disiapkan gitu loh. Dan mungkin kalau ada opportunity yang ternyata kita baru tahu pas udah join di dalam, nah boleh tuh di-share ke teman-teman yang lain. Gitu. Silakan Om Muslim kalau mau on cam, monggo. Kalau ada materi yang disiapin, silakan di-share. Wih, bajunya bro. Wih. Baru dapat dari Om Dery nih. Yeah. Silakan Om Muslim. Sehat Om? Oh, gitar ya? Aman. Agak kurang jelas sih. Halo. Ya, halo. Ya. Kebetulan lagi pakai HP nih Om Dery. Santai. Yang penting materinya dapat ya, kita teman-teman di sini pada belajar sesuatu lah. Sebenarnya apa ya? Kalau disebut pembicara agak ini Om Dery apa? Pemantik ya. Boleh. Ya. Karena sebelumnya itu kan rekomendasi dari Mas Agung juga untuk ikut NCE ini. Kalau untuk mendapatkan hibah sebenarnya kan memang perlu ikut NIR University. Nah, kebetulan kemarin sebelum H-1 NCE itu direkomendasi oleh Mas Agung. Nah, ikutlah itu NCE. Karena kan ada satu proyek nih yang mau kami bikin. Kebetulan dituangkan di dalam kursus itu. Itu proyeknya
tentang pertanian. Nah, rupanya dari hari pertama sampai hari kelima, 5 hari kursus, itu saling sinkron kursusnya. Tidak serta-merta ini bentuk prototipe atau modulnya dari proyek, lalu mendapatkan hibah atau mendapatkan funding dari investor, ternyata ada tahapan inkubasinya selama 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan. Nah, di 1 bulan itu merekam perjalanan dari proyek. Baik itu rapat, meeting dengan tim. Nah, ternyata apa yang membuat beda dengan kursus kewirausahaan lainnya, itu di tahap inkubasi ini, Om Dery. Di tahap inkubasi ini diperkenalkan dulu di hari 1 sampai 5 itu tentang bagaimana perjalanan historinya tentang proyek ini. Om Dery kan juga ikut di dalam NCE. Nah, bagaimana perjalanan original dari proyeknya itu dijelaskan di hari pertama. Nah, di hari kedua ternyata itu yang membuat beda dengan kursus kewirausahaan lainnya. Ada namanya MPC kalau tidak salah. Nggak salah itu MPC, model PU control. Model PU control itu biasanya ada dalam pembuatan coding. Itu yang saya bicarakan dengan kawan Egi. Kawan Egi kan itu dev. Nah, dia agak mengerti dengan MPC. Oh, ternyata MPC ini dijadikan bekal di dalam kursus supaya nanti kalaupun dari proyek kita itu membuat platform itu tidak mulai dari awal lagi, Om Dery. Nah, yang kedua itu soal presentasi sebenarnya. Presentasi sampai ke hari kelima. Presentasi ini juga nanti di bulan pertama itu akan dibiarkan gitu ya? Enggak, misalkan dari hari pertama sampai hari kelima itu setengah matang untuk presentasinya, di 1 bulan pertama itu diperbaiki dan dijadikan 100%. Karena di bulan pertama itu nanti ada namanya penilaian internal dan eksternal. Penilaian internal itu sesama anggota kursus, dan eksternal itu dengan investor. Nah, kebetulan kemarin ada 2 investor dari NIR yang bawa, itu kita persentase, dan kebetulan dari 60 orang 30 proyek, itu sekitar 14 orang yang diterima. Oke, termasuk ya, Pak Muslim? Tidak sebenarnya, karena ada tahapan sebelum itu namanya penilaian internal tadi. Nah, dari penilaian internal, kawan-kawan itu mendapatkan nilai itulah yang nanti akan dijadikan untuk presentasi di eksternal. Nah, setelah itu kami dapat kabar baru-baru ini dari NIR University bahwa ternyata ada beberapa orang yang menyanggah bahwa dari kursus itu sebenarnya kepengen kawan-kawan yang tidak terlibat dengan persentase di investor itu mendapatkan hibah dari NIR University. Nah, dan ternyata itu diaminkan oleh NIR University. Masing-masing dari proyek itu akan mendapatkan hibah. Tapi yang lebih spesialnya lagi, Mas Dery, ada dari orang-orang NIR University
membawa investor kembali. Jadi ada presentasi di bulan kedua. Ini Tahap masuk 2. bulan kedua, Mas Dery. Di bulan kedua itu presentasinya kepada investor kembali dengan total 5 juta USD. 5 juta dana yang mereka bawa 5 ya. juta USD. Nah, kemungkinan sampai presentasinya nanti itu bakal bertambah. Itu informasi dari NIR University tadi barusan. Nah, memang kalaupun sebenarnya di NIR University sendiri, setelah saya melakukan percakapan dengan mereka, yang terpenting dari proyek itu kita harus melakukannya dengan jujur. Maksudnya bahwa proyek kita itu harus dijalankan, memang dijalankan, tidak stagnan. Ya, tidak scam lah. Itu ya. Karena ada puluhan proyek di NIR itu stagnan. Nah, ini NCE ini harapannya itu tidak ada lagi kejadian yang stagnan di proyek. Itulah dibuat inkubasi selama 3 bulan itu, Om Dery. I see. Mungkin itu dulu Mas Om Dery. Oke. Nanti sambil berjalan lagi ada yang nanya atau mau kasih masukan kan? Ya. Oke, ini gue panggil Mas Muslim lah ya. Om Muslim lah. Jadi gini Om, mungkin teman-teman di sini mungkin pada baru terlibat atau baru terkait beberapa celah buat masuk, kira-kira ternyata bisa nih di NIR University atau lewat NIR Foundation atau apapun kita bisa nge-propose project terus juga dapat pendanaan gitu kan. Nah jadi di sini ada Bapak Advisor, ada Om Riki hadir, ampun. ya. Jadi langsung aja ya. Jadi mungkin teman-teman di sini belum pada tahu kalau sebenarnya NIR Foundation, NIR Core itu buka program namanya NIR University gitu. Nah ini mungkin aku boleh sharing screen dulu ya buat yang lain. Wait. NIR University. Udah kelihatan belum sharing screen-nya? Belum ya? Udah kelihatan kah? Sudah. Oke. Nah, di sini yang belum tahu gitu ya, ini adalah laman dari NIR University sendiri gitu. Nah, ini ada beberapa program, diantaranya ada Certified Developer, ada juga Certified Instructor. Apa? Ya. Oke, lanjut ya. Ada Certified Analyst dan lain-lain. Intinya mereka ini segimana mungkin meng-onboard sebanyak mungkin orang gitu ya, supaya bisa mendevelop sebuah project, create something untuk dibangun di atas protokol NIR gitu. Nah sekarang untuk secara statistik sih ada 5.000 students yang udah terdaftar dan akan terus bertambah gitu ya. Nah ini ada NPS score tadi yang dijelasin sama Om Muslim gitu ya, dan jumlah funding yang sudah diberikan ke ekosistem. Ini berarti 1,74 juta USD dan ada beberapa program dan kursus. Nah di sini teman-teman bisa pilih sesuai keinginan maupun hal yang ingin diasah gitu. Jadi di sini ada Certified Analyst, Developer, Entrepreneur, terus juga ada beberapa yang lain, tapi mungkin belum buka gitu ya. Nah ini gua klik di Learn, kita lihat programnya. Untuk awal-awal sih pertama kali saya lihat itu cuma ada developer. Jadi memang mereka memfokuskan untuk mencari para developer yang ingin membangun di platform NIR gitu. Nah, cuma makin ke sini makin banyak kebutuhan dan juga background dari peserta kan beda-beda tuh. Nah, kayak saya sama Muslim ini kan nggak punya background IT sama sekali. Jadi mungkin yang paling cocok itu masuk ke NIR Certified Entrepreneur, betul. Dan kita adalah angkatan pertama gitu. Jadi ini baru pertama kali dibuka. Dan beda sama yang Certified Developer itu ada beberapa kali gitu ya. Nanti boleh Mas Egi jelasin lah gitu.
Nah, cuma di NIR Certified Entrepreneur ini benar kayak kata Mas Muslim tadi gitu. Ternyata apa ya? Mereka itu awal-awalnya pada minggu pertama kita intens nih, sebanyak 100 orang hadir gitu. Dikasih briefing, pengenalan gitu ya. Dan juga lama-kelamaan orang pada ke sisi sendiri. Tinggal 40 ya kita kemarin. 40, Ya, tinggal 40. Tinggal 40 orang yang bertahan gitu. Dengan berbagai macam alasan dan latar belakang lah. Gitu. Nah, itu sih yang bisa teman coba gitu ya. Untuk coba join dari Lakrove, mungkin ada tim yang didelegasikan gitu, bisa dikerjakan. Nah, ini gue coba connect ya, NIR University. Cara daftarnya gimana? Tinggal akses laman NIR University, terus nanti connectin walletnya. Terus, nah nanti bisa register nih program apa yang lagi buka untuk kedepannya. Nah kebetulan cuma ada 2 gitu. Karena kita dapat info untuk yang certified entrepreneur bukanya cuma 1 tahun sekali ya, atau 6 bulan sekali ya, betul. Nah 1 tahun sekali gitu. Jadi ya mungkin tahun ini udah berjalan, paling bisa tahun depan gitu. Oke, ini gua stop dulu ya. Nah, jadi teman-teman sebenarnya bisa mulai persiapan pasang kuda-kuda gitu loh, terutama buat kita sendiri nih sebagai community builder gitu ya, untuk ngajak orang-orang supaya bisa ikut serta gitu. Oke, itu ya kalau dari saya, mungkin untuk sekilas pengenalan terkait program di NIR University gitu. Nah, balik lagi Om Muslim terkait yang udah kita lakukan nih di NIR University kategori Certified Entrepreneur. Ya. Jadi saya termasuk orang yang nyerah gitu. Nyerah karena satu tidak punya tim dan memang pada saat dikejar progres ya kita nggak bisa deliver karena daripada bohong gitu kan, mending kita fair. Ayo dah kita stop gitu. Nah mungkin kalau Om Muslim lanjut ya sampai sekarang ya. Lanjut ya. Asik. Sayang pemikirannya Om Dery. Iya. Waktu yang terbuang. Iya. Ya, jadi memang secara step by step kalau boleh direkap lagi ya. Awalnya kita ada 1 minggu gitu untuk onboarding pertama, bertemu teman-teman yang lain dari berbagai macam negara yang ikut program NIR University Certified Entrepreneur. Nah, setelah itu kita diberikan kebebasan gitu ya selama 1 bulan untuk memberikan progres setiap minggu, tapi sudah nggak ada program Zoom meeting bareng lagi gitu. Jadi cuma di awal aja intensif 1 minggu gitu. Nah nanti juga setelah 1 minggu berjalan bakal ada review dari tim internal sendiri maupun eksternal yang itu bakal jadi benchmark mereka untuk kasih lampu hijau. Nah ini lu bisa lanjut untuk dapat untuk bisa presentasi ke investor supaya bisa dapat pendanaan, gitu nggak sih? Iya betul. Nah terus juga tadi ada info dari Om Muslim kalau ternyata ada yang lolos nih 14 tim, yang sisanya nggak belum lolos gitu. Namun ada kebijaksanaan dari NIR University ya supaya diadakan kembali nih, mungkin yang versi kedua setelah mereka berbenah atau juga memberikan hibah ya paling enggak untuk support gitu loh. Ya. Jadi intinya nggak rugi kok teman-teman untuk ikut program ini, ya orang bakal dapat sesuatu dari situ, entah pertemanan, ilmu maupun hibah dalam bentuk pendanaan, gitu sih. Nah, jadi ya mungkin kita open sharing juga ya. Silakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya terkait NIR University Certified Entrepreneur gitu. Nggak ada nih, nggak kebayang ya. Halo, Pak Muslim. Ya, Om Jamal. Om Jamal ya. Halo. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya. Aku kan baru dapat info tentang NIR University ini. Gimana kalau aku kan ada sebuah proyek ini. Kemarin sudah ngobrol sama Bro Eka. Nanti ikut meeting itu aja. Nggak telat sih. Aku lupa. Gimana Muslim? Kedengeran nggak? Kedengaran. Terus apa?
Bahasa Indonesia, woi. Ya, sorry. Aku kayak gini, coba kita agenda ke kapan kita bisa ketemu kan, bahas ini. Karena aku beserta kawan-kawan juga IT punya project tentang kripto, tapi yang berbasis mining. Nah, kebetulan di NIR University ini kan salah satu pengembang yang lagi menjaring developer yang memiliki program-program yang memang bagus kan, kayak gitu. Nah, aku ini gimana kita bisa masuk ke sana belum tahu. Gimana, Bro? Oke. Silakan Om Muslim jawab dulu. Ntar gue bantu. Sebenarnya kalau proyeknya sudah ada, terus apa sektor yang mau digarap, itu bisa daftar langsung ke NIR Development sebenarnya. Karena di development itu kursus yang menyediakan untuk kawan-kawan IT yang sudah punya proyek. Karena di kursus NIR Development itu cuma 1 hari, sisanya itu kawan-kawan presentasi tentang proyek. Nah, tinggal kawan-kawan daftar di NIR ORG. Ya. Nah, untuk pendaftaran dan kita presentasi itu by apa itu? Apa kita by Zoom juga atau gimana? Nanti presentasinya itu yang kita presentasikan proyek kita ini ke siapa? Apa ke NIR Indonesia atau NIR langsung yang dari pusat? Ada NIR University namanya itu. Bung Jamal. Ya. Mungkin gua bantu lurusin itu ya. Nanti setelah daftar itu diagendakan oleh NIR University. Misalkan kayak tadi itu di tanggal 18, berarti di tanggal 18 jam 12 malam itu kawan-kawan bisa ikut kursus. Tapi setahu saya kalau development itu di sekitar jam 3 sore. Jadi tanggal 18 jam 3 sore. Enggak, Soalnya saya sempat ikut juga maksudnya, itu. Maksudnya kayak gini. Maksudnya kayak gini. Kita kan ini mau mendapatkan funding, mendapatkan investor nih. Kita nih punya proyek, cuma kendala kita kan di funding nih. Jadi kan di university ini kan memfasilitasi antara kita yang punya developer dengan investor. Ya. Gitu ya. Oke. Bedanya gini, ini Bung Jamal. Jadi kalau orang yang tidak ikut NIR University dengan orang yang ikut kursus NIR University itu berbeda. Fundingnya juga berbeda. Soalnya saya ngobrol sama kawan-kawan di NIR University bahwa kalau yang ikut kursus di NIR University itu akan jadi prioritas. Nah, sedangkan kawan-kawan yang di luar tidak ikut, itu tetap akan mereka tampung presentasinya, tapi dengan skala funding yang kecil, di bawah 50.000 USD kalau tidak salah. Paling besar 50.000 USD. Itu yang di luar kursus. Oh, berarti kita harus daftar dulu ya di situ ya? Iya, betul. Itu kapan lagi dimulai ada kursusnya itu? Kalau untuk development itu tadi di tanggal 18 April. Ya. Lusa berarti ya? Ya, ada juga di tanggal 28 kalau tidak salah tadi. Berarti kalau daftarnya malam ini bisa kita daftar, langsung daftar hari ini tanggal 18 bisa ikut kita ya? Iya, bisa. Sekarang pun kalau daftar langsung bisa ikut di tanggal 18. Apa yang dibutuhkan untuk ikut ke daftar itu? Persyaratan apa yang kita harus lampirkan? Wallet NIR, itu yang paling utama. Wallet NIR itu nge-create-nya di mana? Bisa di Binance atau udah kayak? Itu udah kan? Apa? Bisa pakai wallet Binance, tapi yang diprioritaskan itu biasanya wallet NIR. Jadi daftar dulu kawan-kawan di wallet NIR di NIR ORG, daftar, setelah daftar baru daftar di NIR University. Ada tak aplikasinya tuh? Lewat web. Oh, lewat web. Kamu di mana? Di rumah Kak Eka ya? Iya, betul. Ada tak beliau di situ?
Ada. Oh, Oke. lama udah masih sana. Kalau belum masih lama, kayak aku nyusul ke sana, baca dah. Ya, Kesini nantilah. ada apa-apa. Ini izin dipotong dulu, Om Jamal. Oh ya, oke. Ya, izin ya dipotong. Jadi untuk daftar ke NIR ini kan ada beberapa program itu. Kan karena baru datang ya tadi ya. Ini saya share lagi, nggak apa-apa lah. Nah, ini ringkasnya gitu. Jadi ini harus ke nir.university gitu ya. Nah, di sini login dulu. Nanti bikin dulu wallet NIR, akun NIR lah intinya, untuk bisa daftar di program ini. Nah, nanti bisa dilihat, ini kan ada beberapa pilihan nih. Analis, ada developer, ada entrepreneur. Nah, karena tadi bilangnya developer, kita klik. Nah, tinggal di enroll sekarang. Nah, nanti ada form di mana kita bisa ngisi gitu. Ada email, nama lengkap, region gitu, terus juga pengalaman di software development, terus juga ada akun-akun dan beberapa yang harus diisi gitu. Jadi sebenarnya gampang sih kalau mau terlibat, sesimpel daftar. Karena berhubung bentar lagi kan bakal ada bukaan untuk developer kan besok. Nah berarti bisa mulai daftar sekarang. Nanti bolehlah dibantu oleh Om Muslim nanti untuk lebih detail ya. Nah, Oke. Aku cukup paham lah. Mungkin lebih jelasnya aku ketemu Muslim aja ya. Boleh. Ya benar tadi intinya kalau via mandiri gitu ya tanpa ada bantuan kayak dari NIR Indonesia atau NIR University cenderung bakal kurang diprioritaskan karena bakal ada banyak orang yang nge-propose gitu. Iya, enggak, maksud aku kita joinnya dari di Indonesia kan ada NIR University Indonesia. Jadi kita nanti minta akomodir dari NIR Indonesia untuk masuk ke sana. Okay. Kalau dari kita sih batasan-batasannya itu kita sebagai ya inilah akomodir lah. Kita nggak jamin itu bakal berhasil, tapi kita cuma bantu step by step joinnya gitu. Bisa artinya fasilitator lah ya. Ya fasilitator bahasanya. Oke. Mungkin aku ke sana aja ya ketemu sama Muslim. Masih lama enggak di sana? Masih sinilah. Oke, siap. Oke, ini udah jam 4.32. Silakan mungkin satu pertanyaan terakhir dari teman-teman yang lain nih terkait NIR University gitu. Sebenarnya ada sih banyak pertanyaan sebenarnya yang bisa dilempar. Ayo Om Robi, silakan. Itu kan. Kalau ada yang mau bertanya, mungkin 3, 2, 1. Oke, nah ini gue nanya nih sama Om Muslim. Ya. Om, kalau kita daftar NIR Certified Entrepreneur, apakah kita harus ada project atau boleh ikut kalau cuma batasnya ide gitu loh? Timnya ya cuma 2 orang, ide masih awang-awang, masih dalam bentuk presentasi, terus nggak ada tim developer. Itu gimana? Sebenarnya gini, Om Dery. Jadi kalau di hari pertama seperti yang kita ikut kemarin, itu tetap harus dituangkan dulu dalam satu ide milik sendiri. Nah, pasca 5 hari, itu nanti kelihatan dari ide kita ini pasti ada yang menyamai dengan proyek. Nah, kalaupun itu ada kesamaan dengan proyek kawan-kawan lain, NIR University itu pasti akan menyarankan untuk bergabung dalam satu proyek. Jadi misalnya Om Dery ini punya proyek yang sama dengan saya, jadi saya atau NIR University itu menggabungkan kita berdua dalam satu proyek. Informasi di mana, Mbak? Kalau yang kosongan ya berarti ya, yang emang dia belum ada tim, ide belum matang lah gitu, berarti akan dibantu kayak gitu ya? Ya akan dibantu sampai selesai NCE-nya, sampai selesai kursus entrepreneur-nya. Iya. Karena agak pelik lah kemarin kan ikut gitu kan, terus kita dibagi ke beberapa kelompok kecil kan. Iya. Nah, dapat teman-teman 2 orang itu orang Ukraina. Jadi gara-gara digempur Rusia, dia bilang, I'm so sorry Dery, saya nggak bisa melanjutkan ini. Jadi kayak gue di grup gue tuh cuma ketinggalan seorang. Jadi bingung pada saat peer rating review itu harus
aduh ini minta ke siapa nih, ini gimana nih, gimana. Jadi udah keburu males kan, jadi ya udahlah skip aja lah. Oh, yang cewek itu ya? Iya, yang cakep itu, asik. Ya itu teman-teman, kalau misalnya join di sini kan banyak lah kesempatan menjalin relasi gitu kan, ya yang dari luar negeri gitu. Ya, soalnya kemarin tuh ada kawan itu dia khusus tidak mengerti tentang proyek, tapi dia satu jalan dengan pemikiran ada teman yang lain di kelompok lain, maksudnya Om Dery, itu misalkan dengan proyek pertanian, tapi dia mengerti secara hukum tentang bagaimana menjalankan proyek pertanian. Jadi dia ikut di proyek sebelahnya. Oke. Itu Mas Dery. Untuk melengkapi. Bisa ya gitu ya, Tret. Ya. Oke, siap. Mungkin udah cukup bayang nih, Om Muslim. Nanti kita bisa lanjut lagi untuk sesi pertanyaan selanjutnya. Ini BTW kita ada satu menu terakhir ini terkait sesi hari ini gitu ya dari Om Edo. Nah, Om Edo ini gue briefing lagi. Jadi Om Edo adalah developer di Paras gitu ya. Namun juga beliau sempat mendapatkan funding dari NIR gitu karena udah submit, ada satu project yang disubmit gitu. Nah, silakan Om Edo mungkin untuk sharing-sharing gimana sih langkah-langkahnya supaya bisa dapat funding grants gitu loh. Dan kayaknya jalurnya bukan jalur NIR University ya. Mungkin boleh di sharing ke teman-teman lebih lanjut nih gimana ceritanya gitu. Oke. Halo. Ada suara on cam boleh, Dok? Iya, sorry ya, gua laptopnya nggak ada kameranya, jadi mungkin belum on cam dulu. Siap. Oke. Silakan. Gua mungkin akan present screen gue ya, maksudnya share screen gue kalau bisa. Ya, boleh. Oke. Muncul nggak? Muncul. Oke. Let's see. Gimana cara gue? Oke. Kenalin semuanya. Sebelumnya, nama gue Edo. Gue salah satu developer di Paras. Kalau ada yang belum tahu Paras itu NFT marketplace yang mungkin bisa disebut terbesar ya di NIR ekosistem itu. Dan gue salah satu dev-nya di Paras juga. Biasanya ngurus back end dan front end kalau bisa disebut sebagai full stack-nya di Paras ini. Oke, mungkin cukup perkenalannya. Langsung aja. Jadi di sesi kali ini gue bakal sharing bagaimana kita mungkin yang background-nya developer ya mungkin lebih gampang nangkepnya bagaimana kita bisa dapat funding atau grants dari NIR Foundation. Oke. Ini ada beberapa key points yang perlu diperhatikan untuk submit project lu di NIR Foundation atau di NIR Grants. Jadi sebelumnya gue itu tahu info NIR Grants itu dari video introduction yang ada di YouTube-nya NIR itu. Dulu sempat ada video yang di-present oleh siapa, Ilya kalau misalnya. Oleh Ilya itu bahwa dia itu encourage untuk developer itu bisa submit project di NIR gitu kan. Dan gue sempat juga nge-komen gitu di YouTube-nya how do I apply my project to get funded, dan gue diarahkan ke webnya yaitu NIR Grants kalau nggak salah, gue lupa URL-nya itu, tapi nggak jauh dari situ gue nge-apply lah dan gue nge-present juga beberapa key points ini yang gue bawa untuk nge-apply project gue di NIR Grants itu, di NIR Foundation itu. Game overview. Oke. Game overview itu sebisa mungkin apa yang kita propose itu kita menjelaskan dulu dengan one line summary ya istilahnya, tentang apa yang akan kita lakukan dan bagaimana cara kita melakukannya. Itu bisa jelasin di game overview, mungkin di dokumen yang lu lampirkan pas mau lu apply fundingnya.
Terus disarankan juga ada elevator pitch. Elevator pitch itu bagaimana lu menjelaskan overall project lu sesingkat mungkin, tapi yang membuat orang lain itu penasaran gitu. Yang dinamakan elevator pitch. Terus pitch deck itu penting juga. Pitch deck itu untuk menjelaskan semua dokumen yang berkaitan dengan game, mau itu, dan game feature, game mekanik itu harusnya masuk ke dalam pitch deck ya. Jadi dalam pitch deck itu ada game design dokumennya, ada game feature-nya yang akan dikembangkan di dalam project lo. Terus juga ada game mekaniknya, ada tokenominya kalau bisa. Dan terakhir itu ada summary dari apa namanya keseluruhan game yang akan dibangun. Ya ini ada additional points, yaitu lebih bagus lagi kalau kita nge-apply untuk grants itu kita sambil bisa menunjukkan prototipenya atau istilahnya sneak peek-nya apa yang akan kita bangun dan mungkin bagaimana kita membangunnya gitu. Kebetulan gua kemarin nge-apply grants itu karena gua udah ada prototipenya juga, dan mungkin dari situ mereka itu melihat bahwa oke, prototipenya udah ada dan apa yang akan dilakukan pun udah sesuai dengan prototipenya. Jadi oke. Jadi dari mereka itu oke lah, lanjut lah. Dan yang kedua, ini roadmap ya, karena di NFT projects itu pasti ada roadmap kan, maksudnya setiap project itu pasti punya roadmap, dan disarankan kita include juga roadmap kita. Mungkin nggak harus spesifik roadmap tanggal dan bulannya berapa, mungkin bisa diganti dengan milestone atau capaian dari project yang akan kita lakukan gitu. Mungkin milestone pertama let's say milestone pertama dari project kita itu adalah membangun prototype di testnet gitu. Terus milestone keduanya adalah community building dengan gather around 1000 player di testnet kita gitu. Terus milestone 3-nya baru kita launching game kita di mainnet untuk beta testing, dan milestone terakhirnya mungkin launching di mainnetnya. Mungkin itu gambaran kasar doang ya. Instead of nunjukin tanggal dan bulan di roadmapnya, mungkin bisa pakai itu, bisa pakai capaian milestone. Dan ketiga, play to earn model ya. Ini mungkin nggak bisa dibilang ini nggak terlalu harus di-include ya. Tapi biasanya project di crypto itu yang bikin menarik itu ada play to earn modelnya. Jadi orang itu ngelihat, oh ini game ini gimana nih, gue bisa dapat insentif dari mainin game yang dia buat ini gimana. Jadi alangkah baiknya kalau project yang kita submit itu punya play to earn modelnya. Walaupun cara insentifnya itu duitnya masih dari kita gitu. Jadi kita nanti istilahnya bakar duit dulu untuk incentivize the players untuk dapat duit dari game yang kita mainkan. Oke, mungkin dari gue cukup segitu aja sih. Thank you. Ini gimana ya? Oke, thank you Om Edo buat infonya gitu ya. Nah mungkin sebelumnya kita sambut dulu nih, ada tamu yang udah datang lagi, Om Egi. Om. Siap. Sorry telat. Nggak apa-apa. Ini kita sharing-sharing aja. Nah udah, jadi tadi kita udah bahas sama Om Muslim tadi terkait partisipasinya di NIR Certified Entrepreneur, NIR University. Nah ini juga tadi baru pemaparan dari Edo selaku paras developer dan juga pernah submit grants gitu ya, submit project sehingga dapat grants. Nah berarti Om Edo itu project yang dipropose game ya berarti ya? Oh iya, tadi lupa belum dikenalin. Iya, jadi project yang gua propose itu game sih. Jadi mungkin lebih relate kalau teman-teman ada yang punya project yang di bidang game juga ya. Oke, game gitu. Nah memang jalurnya agak beda nih. Yang kayak udah disampaikan tadi, mungkin aksesnya yang di bagian
near.gov bagian grants. Nah ini mungkin gue boleh sharing dulu ya screen-nya. Wait. Near.org. Oke. Nah ini. Nah jadi di sini bisa teman-teman akses di near.org gitu kan. Kalau misalnya ke bawah itu ada grants and funding bagian sub tema grow ini. Grants and funding. Nah baru bisa apply. Ya nggak sih di sini jalurnya kemarin? Iya, ya aku ada di situ sih. Kalau salah. Nah, Kalau gitu. salah itu dari situ. Ya, jadi kalau teman-teman apply di sini nanti bakal di-direct ke sebuah form. Oke, have an account. Oke, kayaknya gue harus login dulu. Wah, tahuan dah. Ya, ini ada banyak lah. Ada banyak step yang harus dilakukan. Salah satunya submit gitu. Submit formnya. Nah, jadi nanti yang di-require dari mereka adalah ya kayak tadi benar, roadmap-nya apa, terus juga value-nya apa, timnya apa, terus juga apalagi ya, apa sih yang digarap one-liner explanation gitu ya, sama elevator pitch dan juga pitch deck-nya gitu. Nah, di sini ada step by step-nya sih, kayak caranya gimana gitu. Dan juga ini kayaknya beda deh sama yang Near University tadi. Karena kita lihat tadi fundingnya udah lebih dari 8 juta USD. Sedangkan Near University tadi baru 1, berapa ya? 1,6 ya? Berarti ya. Masih banyak sih kesempatan buat teman-teman buat join gitu. Nah mungkin balik ke pertanyaan nih buat Edo. Dok, untuk daftar nih ke mengajukan grants gitu ya ke NIR gitu. Tadi udah dimention beberapa poin penting nih. Salah satunya ada prototype. Nah, mungkin itu menjadi pertimbangan besar lah bagi pendana gitu oleh NIR untuk memberikan grants gitu. Nah, ketika lu pertama kali nge-apply gitu ya, udah nyiapin beberapa persiapan, itu ada sesi di mana lu ketemu sama orang-orang NIR nggak sih buat ngasih tahu, ngejelasin lebih detail in person gitu via Zoom meeting atau gimana? Iya, itu ada istilahnya setelah seleksi administrasi mungkin ya kalau di bahasa Indonesia itu setelah seleksi administrasi itu gua nge-attach beberapa dokumen kan, dan pas itu di ACC istilahnya gua ada meet sama orang NIRA juga sih. Oke. Dua kali meet gitu. Tapi untuk teman-teman mungkin kalau emang mau apply funding untuk project di NIR juga bisa ke NIR Indo ya. Mungkin nanti bisa lewat NIR Indo dibantu nyusun dokumen dan segala macamnya. Ya, bisa. Oke, nah itu kalau boleh tahu apa nih yang dibahas di pertemuan pertama sama pertemuan kedua nih sama orang-orang NIR pusatnya? Iya, jadi awal itu pasti kita ngejelasin kan. Maksudnya pasti kita present project kita. Gua khususnya nge-present presentasi gue ya, istilahnya pitch deck gue, bagaimana gue akan membangun ini dan apa yang dibangun, bagaimana gue membangun, dan timnya waktu itu karena gue waktu itu belum ada tim kan, gue cuma sendirian doang. Jadi maka dari itu gue minta untuk meeting pertemuan kedua yaitu untuk ngebahas bagaimana gue membangun ini nih, dan gue butuh tim juga waktu itu kan. Gue nanya gitu dan diberikan saran ya, bukan solusi ya, mungkin lebih ke saran bahwa lebih baik gue dengan funding ini dimanfaatkan untuk hire orang yang bisa membantu dalam proyek ini. Tapi ya yang wajib sih yang awal sih ya, bagaimana kita ngejelasin proyek kita dan bagaimana menjalankannya itu pasti harus ada meetingnya. Oke. Itu dari pihak NIR-nya ada berapa orang tuh yang nge-meetingin? Siapa sih kalau boleh tahu orang-orangnya? Itu one on one sih, gue sama Mr. Aminu kalau nggak salah. Namanya lupa sih. Dia orang NIR Core ya berarti ya?
Iya, khusus untuk orang dari reviewer. NIR Foundation, NF. Oke. One-on-one. One-on-one sama dia, terus di pertemuan kedua ketemu dia lagi Masih. atau ketemu orang yang berbeda? Masih karena gua mintanya sama itu. Jadi dia itu setelah pertemuan saat itu biasa kan, maksudnya ada email gitu, ada email follow up email gitu. Dia bilang kalau ada butuh apa-apa bisa call aja atau bisa email aja, dan gue minta call. Oke. Nggak terlalu wajib sih yang kedua. Oke. Nah, ini menarik nih. Kalau boleh di-spill nih, Om Edo, berapa sih yang diberikan oleh NIR gitu ke project lu? Nominalnya, range boleh lah. Kalau nggak mau spesifik. Kecil sih. Maksudnya gue kalau requestnya mungkin lebih gede dari apa yang gue dapat. Tapi karena beberapa penyesuaian untuk kickstart-nya, maksudnya untuk start of program dengan harga NIR sekarang mungkin ada cuma berapa 10.000 USD-an gitu. Dan 10.000. itu untuk milestone pertama ya. Nanti untuk kalau misal kita deliver dan kita report progress kita, untuk setiap milestone kita akan dikasih lagi. Kalau emang ada progress gitu. Nah, itu menurut gue sih adalah nominal yang luar biasa ya, karena kalau kita berkaca ke hackathon yang ada di Indonesia gitu, hadiah segitu bukan hal yang bisa didapat dengan mudah, ya nggak sih? Ya, walaupun terlihat kecil gitu. Jadi ya intinya ini ada kesempatan lah buat teman-teman yang mau coba develop project gitu kan di NIR. Sayang banget nih kalau enggak diajukan gitu. Oke, berarti mekanisme pencairannya dia tergantung dari progres. Artinya ketika kita udah hit milestone, dia baru berani kucurin lagi nggak sih? Iya, betul. Itu juga kalau kita istilahnya report ya. Maksudnya report ke pihak mereka by email atau di Discord pun bisa. Di Discord NIR pun bisa. Report, gue udah bikin ini nih. Udah sesuai dengan milestone yang gue lampirkan waktu itu gue nge-apply gitu. Oke, misalnya mereka oke, ya udah. Oke. Nah ya, terus juga gini, Om Edo, pada saat lu mendapatkan funding segitu gitu ya, ada nggak sih dikasih kayak terms and condition yang mungkin mengikat atau kayak ada denda gitu loh kalau lu nggak berhasil deliver atau gimana? Ada nggak sih yang gitu-gitu? Terms condition itu ada dan banyak ya, maksudnya ada MOU-nya istilahnya kan. Tapi kalau sampai denda itu nggak ada. Di worst case scenario-nya itu, kalaupun kita nggak deliver ataupun nggak ada kotak lagi istilahnya, itu ya udah di-cut doang, di-cut funding-nya doang, nggak lanjut gitu. Oke. Ya mungkin ini ya masalah nama baik yang mungkin ya kedepannya agak sulit gitu. Karena itu KYC juga kan kita belum itu. Oh iya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, KYC itu adalah proses di mana ketika kita mau mencairkan funding itu harus verifikasi kartu identitas dan juga muka kita gitu loh, selfie. Kayak daftar ShopeePay lah. Pinjol, kayak daftar pinjol. Iya, pinjol gitu. Nah, jadi itu teman-teman mungkin ya ini terlihat gampang, mudah gitu ya, tapi jangan kita anggap sepele juga karena ini terkait nama baik kita gitu loh. Makanya di sini NIR Indonesia juga kasih himbauan ke teman-teman, boleh minta funding, asal lu jangan main-main lah gitu kan, serius dikit kenapa ya gitu. Nah, jadi artinya kesempatan terbuka lebar, namun ya itu tadi ada risk and reward-nya juga gitu. Nah, mungkin kalau dari gua gitu sih pertanyaannya, silakan kalau bagi teman-teman yang mau bertanya, ayo Lakrove tanya dong. Om Egy, boleh kalau mau nanya. Ini developer kita juga nih, Om Egy ini. Izin tanya, Bang Dery. Ya. Ini siapa ini? Om Isan ya? Nisan. Ya, silakan. Ya, makasih. Sebelumnya kenalin nama aku Ihsan. Kebetulan ini kelihatan ya, kita ada 4 orang dari Lakrove. Tadi udah di-mention juga sama Om Dery. Kita dapat grant ya dari NIR untuk ngerjain NFT project. Sekarang udah jalan. Dalam waktu dekat misalnya. Kalau emang nggak ada halangan kita bakal minting di Paras. Oke. Kalau untuk sekarang project yang kita jalani kan NFT project, tapi kita Lakrove ini kita pengen bukan cuman sebagai NFT project, tapi ada ini salah satu milestone-nya Lakrove itu. Setelah ini ada lagi. Nah, mungkin yang mau kita tanyain tadi kalau dari penjelasan Bang Muslim terus
Bang Edo juga barusan udah nges ya aku tahapan-tahapan sampai kita bisa dapat grant, terus apa namanya step-step beberapa ketika kita udah capai satu milestone kita bisa baru dapat grant tambahan atau bahkan dapat investor yang lebih besar ketika yang proyeknya bagus gitu. Nah, tapi aku lebih mau ke ini sih, ada nggak standar yang ditetapkan oleh NIR ataupun standar dari para yang dapat grant mengenai pemberkasan, khususnya di presentasi kali ya, yang wajib yang kita tampilin itu apa aja gitu. Apakah emang ada standar ataupun bebas, terserah kita apa aja yang mau kita tampilin gitu. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau seandainya kita udah jalan nih gitu, mungkin belum jalan maksudnya, secara platform, misalnya kayak kita anggaplah contoh nih, kita mau buat marketplace misalnya, kita kan itu belum ada nih, tapi secara konsep kita udah clear gitu. Tapi untuk sneak peek website ataupun aplikasi marketplace-nya itu belum ada, itu apakah possible atau benar-benar harus kita clearin dulu baru kita bisa, baru potensi untuk dapat grant itu lebih besar gitu. Itu gimana? Cukup Bang Dery dan teman-teman. Oke. Oke, Gimana Om Edo? Jawab aja lah. Oke, untuk izin jawab untuk yang apa pertanyaan awal itu. Itu tadi mungkin udah dilampirin ya, maksudnya udah dijelasin beberapa poin, key points-nya itu minimal ada. Oh tadi udah dijelasin, aku ketinggalan. Iya, game overview, ya, yang ada game overview-nya. Kalau misal di game ya ini ngomongin spesifik game karena gue project-nya di game juga. Ada elevator pitch-nya tentang bagaimana lu ngejelasin project lu, tapi sesingkat mungkin, tapi orang bisa penasaran gitu apa yang lu lakukan. Terus ada pitch deck, harus ada pitch deck minimal itu. Dan kalau untuk di game mungkin ada game feature-nya, ada game mechanics-nya, ada game design dokumennya, dan apa namanya, ada game summary-nya untuk apa namanya, deskripsi overall game-nya. Dan optionalnya kalau untuk apa namanya, menegaskan lagi, mungkin bisa nunjukin sneak peek atau prototype. Mungkin itu sih, nggak ada standar yang terlalu strict, itu minimal ada beberapa poin itu doang. Terus yang pertanyaan kedua itu, sorry, tadi apa pertanyaan kedua? Poin itu apa namanya, yang sneak peek itu ya? Ke sneak peek ataupun bakal calon, kalaupun kita mau itu harus dilampirin atau enggak juga? Enggak, sebenarnya enggak juga sih, karena prototype itu tadi yang gue jelasin juga itu optional ya. Prototype atau sneak peek itu optional. Dari apa namanya, dari pihak NIR pun nggak ada diwajibkan untuk menampilkan sneak peek-nya, karena ini kan kita apa namanya, minta funding itu justru untuk memulainya kan, untuk memulai proyek kita, jadi opsional aja untuk itu. Jadi kalau nggak ada pun bisa aja, tapi mungkin bisa meyakinkannya itu yang agak sulit dengan presentasi yang dilakukan, dengan pitch deck dan lain-lainnya harus solid banget, harus eye catching banget istilahnya. Ya cukup, terima kasih Bang Edo. Tadi jalan tadi nggak ngeliat. Iya. Oke, thank you Om Isan. BTW Isan di Lakrov ya sebutannya. Sorry, tadi gue bilang Lakrov ya. Sebagai apa nih di situ? Sebagai dev kah atau? No, aku ini di marketing sih. Marketing. Sama public relation. Oke. Jadi gue nggak tahu nih, yang gue dapat info kan kalau Lakrov itu fundingnya dari Paras ya, atau dari NIR ya? Lebih tepatnya dari NIR sih, tapi Paras yang salah satu yang memfasilitasi. Oke, iya. Bahwa ya berarti lewat jalur si Om Riki ya berarti ya, biar bisa ngejebol ke atas. Ya baguslah itu. Intinya itu sih yang bakal kita lakukan dengan tim atau orang-orang yang lain gitu ya. Ya contohnya kayak teman-teman Lakrov, kalau misalnya ada ide dan lain-lain, kita bakal bridging ke atas lah untuk bisa lancar gitu, langsung di onboarding dengan ekosistem yang udah berjalan, karena ya butuh waktu lah kita untuk mempelajari ini, mengerti satset-satsetnya gimana gitu kan, supaya bisa
bisa efektif gitu. Oke. Nah, cuma ini pertanyaan kritis gua nih, Om Edo, kalau boleh dijawab gitu ya. Seandainya gua ada project nih gitu, ada project, terus gua coba minta pendanaan dari NIR gitu loh. Padahal sebelumnya gua udah sempat minta pendanaan, let's say Colana gitu. Nah, itu boleh nggak sih dengan bendera yang sama gua propose ke dua ekosistem yang beda? Istilahnya forking ya, kalau zaman sekarang. Nah, itu gimana Om Edo tanggapannya? Mungkin gue belum tahu juga ya maksudnya regulasi tentang forking kayak gitu. Tapi di sisi teknis mungkin tindakan itu membuat proyeknya nggak terlalu unik ya. Karena biasanya di orang NIR pun melihat komparasi dengan ekosistem lain. Kalau kita propose project ini maksudnya udah ada nggak sih di ekosistem lain, udah banyak nggak sih proyek yang kita propose itu. Jadi mungkin kalau untuk regulasinya gue juga belum terlalu tahu apa ini dibolehkan atau enggaknya, tapi mungkin di sisi itu kurang enak aja, kurang bagus aja gitu kalau ada dua proyek yang sama gitu. Iya, karena kalau gua matiin dari ekosistem yang ada gitu ya, beberapa project yang launching terutama NFT gitu, NFT ya yang paling gampang, banyak anonymous yang dia rilis project gitu, yang sebenarnya ya mereka itu adalah migrasi tetangga dari ekosistem lain gitu, tapi ngerubah kulit doang. Nah, jadi ada ya, kita nggak bisa pungkiri itu kan, itu terjadi gitu. Tapi artinya benar kayak kata lu tadi, secara etika ya kurang baik lah gitu ya. Dan juga tadi ada poin bagus dari Ludo, kalau ada pertimbangan dari NIR yang juga dia nge-compare nih, oh kalau sudah ada exist value yang sama gitu ya di ekosistem lain, mereka nggak terlalu interest ya nggak sih? Kalau iya, cuma mindahin aja. Mungkin lebih nggak bakal maksudnya kalau udah ada yang sama gitu, mungkin nggak bakal di ACC, mungkin nggak bakal di ACC juga ya. Kalau mereka lihat komparasi ke ekosistem lain juga. Ya, ini kedatangan tamu lagi nih, Bapak sini temani. Pak Bowo. Nggak bisa nih, nggak balas. Ya udah. Nah, ini mungkin terakhir nih, berhubung kita udah 1 jam berlalu untuk sesi sharing session dari Omegi, ini developer yang daftar ke NIR Certified Developer. Boleh nggak Omegi kasih sharing-sharing lah, sekilas aja gitu, terkait pengalamannya daftar, kenapa daftar, terus susah nggak sih, terus apakah wajib ada bahasa-bahasa tertentu yang digunakan dalam programming, dan juga gimana tuh keberlanjutannya. Mungkin boleh di-sharing ke teman-teman di sini. Ya, siap. Ya. Kebetulan tempo hari itu aku pernah dikasih tahu katanya ada bukaan untuk dev sertifikat di NIR kan. Nah, terkait itu ya kupikir wah ini bagus juga karena kan buat pembekalan, terus tuh buat pengembangan potensi diri ke depan. Kebetulan memang background aku di informatika, udah bahasa pemrograman ngedep lah istilah kerennya kan. Nah, cuman persoalan tempo hari itu karena ini sifatnya global, mungkin yang menjadi satu persoalan kita tempo hari itu ya karena terkendala dengan misalnya persoalan bahasa itu aja loh. Kalau persoalan bahasa pemrograman ya itu kan general, bisa kita ketahui, bisa kita ulik gitu kan. Nah, ini persoalan bahasa interaksi di katakanlah itu kampus, itu kan sebuah kampus yang menggunakan bahasa internasional, bahasa Inggris. Nah, itu yang menjadi persoalan di beberapa teman, dan itu bukan terjadi di saya sendiri. Nah, ditambah lagi
diperparah lagi, bukan ditambah lagi, diperparah lagi itu pakai bahasa dengan accent India kan, begitu yang readingnya itu kita, yang listening aja kita udah bingung gitu kan, apalagi kita. Nah itu yang jadi seling lost gitu loh, seling lost. Jadi selama ngikutin mata kuliah yang hampir sekitar 2 jam lebih itu, jadi nangkep lepas-lepas gitu loh. Tapi poin-poinnya itu sebenarnya kita dapat. Intinya sebenarnya potensinya mereka itu mengembalikan lagi kemudian kepada diri kita untuk mengembangkan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita apa yang bisa kita bikin gitu loh. Sesederhana apapun program ataupun proyek yang kita coba untuk tawarkan di situ, aku pikir itu akan tetap direview oleh mereka asalkan kita bisa mempertanggungjawabkan itu. Nah, terkait persoalan teknis kuliahnya itu ya rasanya sama aja dengan yang entrepreneur dan yang lain hal sebagainya. Cuman persoalannya memang kalau di DEP itu kan banyakan ngomongin masalah coding segala macam, tentang flowchart, alur kerja sebuah program segala macam. Kalau lo mau bikin gini jadinya gimana, potensi hambatannya gimana gitu doang. Nah, kalaupun kita bisa ya sesederhana mungkin, misalnya lo bisa kayak misalnya yang sedang kukerjakan sekarang, itu bikin booth, ngembangin booth di tele itu. Nah, walaupun sedang versi beta kan. Nah, cuman itu sebenarnya kalau misalnya kemudian dimasukkan dalam project DEP-nya NIR, berkemungkinan itu akan bisa, karena kan yang dilihat kemudian itu adalah manfaatnya apa sih gitu loh. Ini bakal dipakai orang atau enggak gitu loh. Sebatas itu. Nah, persoalan kemudian di perjalanannya itu aku sebenarnya nggak lulus. Aku sebenarnya nggak lulus. Aku di hari ketiga, kalau nggak salah hari ketiga itu aku nggak dapat kabar karena kan sempet miss di jadwal. Aku ikut di 1-2 itu masih terkoneksi. Nah di ketiga itu nggak tahu aku apakah gara-gara aku terlambat nge-approve undangan dari itu dari pihak rektornya, kepala sekolahnya, jadi kayak ngeblok gitu loh. Jadi terhenti gitu loh. Aku bingung karena jadwalnya itu kan kalau kayak yang entrepreneur itu kalau di Indonesia kan itu teman-teman ada yang sampai jam 2, jam 3 malam gitu loh. Nah, tiba itu yang DEP itu jam 1 siang. Loh, jadi bentrok gitu. Jam siang di kita kan malam di mereka gitu loh. Jadi, wah aku lagi di mana itu kan? Aku lagi di atas kendaraan mungkin. Nah, aku nggak sempat masuk di kelas pada waktu itu, akhirnya nggak ada akses ke, aku kunjungi link yang dibagikan oleh yang hari kedua nggak ada lagi, kayak udah kelas kosong gitu loh. Tapi kalau aku lihat ke pengalaman dari teman-temanku yang ikut entrepreneur, ternyata pasca dari kelas umum, katakanlah hari pertama, hari kedua itu kelas umum, sudah mulai dibagi, dipecah, itu sudah masuk ke Discord masing-masing gitu. Nah, di situ jadi lulusnya. Tapi prinsipnya sebenarnya apa manfaat dari NIR itu, dan kalaupun kemudian masih ada lagi, kemungkinan aku ikut lagi. Oke, bagus. Karena aku pikir itu sangat bermanfaat. Karena mau nggak mau ya sebuah proyek yang kita kembangkan itu seumpama pun bisa leading di ekosistem NIR, ya satu hal tersendiri bagi kita kan, seperti itu. Betul. Ya, mungkin itu aja. Oke. Ya, makasih banyak Om Egy. Berarti nggak lanjut ya yang certified
developer ya, gara-gara Ya, kan. katanya di 2023 ada Januari. Oh, ini udah buka lagi loh katanya. Oh iya ada. Ada, Masa ada. iya? Boleh dicek di Near University. Oh Ada ya 2 udah. program. Besok kalau nggak salah openingnya. Besok. Besok. Boleh dicek. Oke. Yang Oke, tahun siap, depan siap. itu yang certified entrepreneur. Tapi kalau developer dia lumayan sering sih buka. Intent ya kayaknya ya, yang kalian developer ya. Oke lah, Betul. siap. Ya udah, ini berhubung juga waktu menjelang berbuka gitu ya. Jadi tadi ada poin menarik nih dari bahasan Omegi. Kalau ternyata ada kendala di bahasa gitu ya, dan juga dari zona waktu. Yang memang bahasa rata-rata developer yang jago-jago orang India gitu. Jadi masalah bahasa agak roaming dikit gitu ya, aksennya agak berat gitu. Ya, kalau bahasa accent UK atau Masih lah US ya. itu kan masih agak bisa kita ngiring gitu loh. Nah, terus juga zona waktu gitu ya. Ya pengalaman gue sih yang ikut certified entrepreneur itu jam 12 malam, Om. Jam 2. Baru kelar jam 2 pagi kan. Jadi agak ya nggak maksimal ya, dibilang nggak Ya, aku maksimal. malah sempet shock loh pas milih jadwal itu kan, kupikir wah kalau anak-anak ikut entrepreneur jam 2 jam 2 malam, berarti kalau aku ikut yang lompat lagi sedikit ke depannya, kupikir itu kan jadwal awal itu kan jam 7 pagi di orang yang ikut entrepreneur. Nah, aku pikir aku ambil yang jam 9, ternyata pas dikonversi itu dia orang jam 12 malam. Berarti aku pikir wah jam 3 dong aku. Ya kan? Nah, tiba aku sudah mempersiapkan jam 3, tiba-tiba jam 1 siang lo kok berubah-ubah. Gitu. Jadi perbedaan time zone ya. miss gitu. Betul. Nah, itu sebenarnya dari sesi ini gue dapat beberapa feedback sih yang mungkin bisa jadi action plan Near Indonesia ke depan gitu. Karena ada target udah mulai berubah dari pusat bahwa target mereka tuh ada 3. Yang pertama sebanyak mungkin orang menggunakan wallet atau daftar gitu ya di Near Wallet. Lalu yang kedua orang daftar untuk ikut Near University as certified developer. Terus juga daftar juga ke Near University yang non certified developer, entah itu entrepreneur, analis gitu ya. Nah, jadi berkaca dengan region-region lain, katakanlah Hispano di Amerika Latin gitu, terus juga ada di Jerman, ada di Rusia, Ukraina terutama, mereka ekosistemnya hidup gitu. Di India juga gitu untuk developer-developernya. Dan agenda rutin mereka itu adalah ketika mereka bareng-bareng nih ikut kegiatan certified developer gitu. Let's say 20 orang. Nanti setelah acara itu mereka ada review kembali, kilas balik, nge-review apa sih yang dibahas tadi gitu loh. Terus gimana. Nah, jadi benar-benar terarah dan benar-benar orang tuh nggak merasa left behind. Jadi benar-benar bareng-bareng lah gitu, ikut. Jadi saling memacu satu sama lain gitu. Nah, itu itu bakal coba kita mulai mungkin insya Allah bulan depan gitu ya, ada Lebaran gitu. Nah, itu sih mungkin harapannya ya kayak tadi orang-orang kayak Lakrov, kayak Paras gitu kan, yang asalnya notabene dari Indonesia itu makin banyak proyeknya. Jadi Indonesia kita curi devisa dari luar lah, kita perkaya negara kita gitu kan, naikkan derajat developer nasional gitu. Itu sih mungkin kalau dari gue pribadi gitu. Makanya ya makasih banyak nih ada dukungan dari Om Muslim juga, Om Edo, Om Egi mau ikut gitu ya, mau bersedia diajak untuk ngadain sesi sharing ini. Gitu sih. Nah, ada tanggapan mungkin? Gak ada ya? Om Agung, gak ada ini ya? Gak ada yang mau dibicarain? Oke, pada mute. Nah, jadi action plan-nya ke depan adalah rencananya kita bakal wadahi untuk para developer gitu ya, yang memang ada minat, tertarik buat memperdalam ekosistem Near lebih lanjut gitu ya, mau belajar Rust, React.js, dan lain-lain gitu. Dan ya kita juga minta tolong dari teman-teman yang sudah berpengalaman, nanti ya ada mekanismenya gitu. Nah, mungkin ini menjadi validasi kami lah untuk meminta feedback terkait apa sih keluhan-keluhan dan apa sih yang bisa kita bantu untuk nge-boost ini, mengaccelerate, mempercepat supaya nggak ada lagi nih
developer yang keder duluan udah mundur sebelum berperang gitu. Padahal banyak kesempatan dan peluang kita ke depan yang harusnya kita manfaatkan. Itu sih paling kalau dari gua, sembari kita menutup sesi sore ini dan dilanjutkan dengan berbuka di rumah masing-masing gitu. Oke. Mungkin ada tanggapan dari Omisan, ini Anbo? Kali aja ada mau daftar jadi developer. Aku sempet tadi nggak ikut yang sesinya Mas Edu. Kan udah pernah dapat grant kan dari NIR. Nah, aku mau nanya aja, apakah kemudian proyek yang kita tawarkan ataupun yang kita bawa ke NIR itu harus stand alone dalam artian berdiri sendiri gitu loh. Atau misalnya misal katakanlah aku bisa ngedep boot yang itu ikut di tele. Nah, terus tuh atau aku ikut bikin game yang ringan-ringan untuk ada kan fitur-fitur Facebook yang Facebook game gitu loh. Nah, tapi berdirinya di atas platform itu bukannya berdiri sendiri gitu loh. Itu bisa nggak sih di NIR gitu loh. Dapat grant gitu. Halo. Oke. Maksudnya platform itu maksudnya di let's say di Facebook gitu, bikin game di Facebook misal, terus minta funding ke NIR gitu atau gimana? Ya simpelnya gini, misal kayak aku bikin game, tapi game itu integrasinya di gamenya Facebook gitu. Ada kan? Yang kayak misalnya ada game biliar, itu kan ada kan di yang 88. Nah, itu kan tapi dia nginduknya di Facebook. Atau gini deh, lebih simpelnya, atau boot katakanlah, boot Telegram. Nah, boot yang ku bikin di Telegram itu kan nggak bisa berdiri sendiri kalau nggak ada Telegram. Sedangkan Telegram bukan punya NIR, nggak ada hubungannya dengan NIR. Nah, apakah program-program seperti itu diakomodasi nggak oleh NIR gitu loh? Karena sempet Mas Edo ya, karena sempet tempo hari itu aku sempet dapat dokumentasi kayak di NIR itu kan ada juga yang bikin bot, tapi catatannya memang publik. Misalnya dia menyediakan dengan bahasa universal, bahasa Inggris, enggak kayak kalau misalnya bot yang aku bikin kan memang khusus NIR Indonesia. Nah, itu nggak bisa berdiri sendiri, dia berdiri kalau di Telegram gitu loh, dia jadi nah gitu. Padahal di dalam itu kan ada depth terpisah, nggak ada, bahkan sampai ke database aja itu kita bikin database sendiri, nggak ngambil database-nya tele kan secure banget ngasih ya gitu. Kira-kira yang kayak gitu diakomodir nggak sama si NIR ya itu? Sebenarnya ya, maksudnya tujuan dari propose project itu kan untuk meramaikan ekosistem di NIR kan, terutama projectnya atau entah itu di NFT atau di game gitu. Jadi mungkin nggak ada peraturan bahwa itu nggak boleh berdiri di Facebook misalnya. Cuma mungkin kesulitan aja nanti, mungkin agak sulit juga untuk integrasi game Facebook dengan NIR wallet-nya gitu. Karena berdiri dimanapun itu, kalau dia bisa integrasi dengan NIR wallet, justru bagus dong. Maksudnya orang udah banyak yang tahu Facebook kan. Nah, di Facebook itu ada game yang ngenalin NIR istilahnya, yang integrate dengan NIR wallet, justru bagus dong. Justru mungkin nggak tahu ya, mungkin chances-nya akan lebih besar di accept ya. Karena orang lebih banyak yang kenal Facebook istilahnya, lebih banyak yang kenal Facebook daripada yang kenal NIR kan. Nah, misal ada game di Facebook yang bisa meramaikan ekosistem NIR itu, is that better gitu. Maksudnya itu harusnya lebih bagus. Tapi untuk regulasinya sekali lagi aku nggak tahu ya, maksudnya regulasi apa boleh atau enggak, tapi harusnya nggak ada masalah sih, karena tujuan propose project-nya untuk meramaikan ekosistem NIR-nya itu. Cuma mungkin kalau di sisi teknisnya mungkin itu ya, integrate dengan NIR wallet-nya apakah possible atau enggak. Karena di beberapa platform kan ada yang nggak bisa
Ada yang apa namanya, ada yang nggak bisa untuk integrate ke Near Wallet dan sebagainya. Mm-mm. Karena di Android app pun aku belum nemu belum ada. ada apa namanya, ada Near Wallet yang Android app. Jadi untuk kompatibel di Android app bahkan aku belum nemu. Oke, Om Egy, semoga menjawab ya. Jadi memang agak dilematik ya ketika kita ngedev sesuatu yang masih ada kaitannya dengan platform yang non desentral, ya nggak sih? Betul. Jadi Karena sempat kan Bang Dery kan sempat mungkin Bang Dery juga tahu ada bot yang sempat masuk dalam awesome apa ekosistem NIR itu ya, pernah kulihat NIR apa gitu loh. Tapi dia lebih memang benar-benar internal NIR, misalnya login NIR, sudah itu cek saldo, deposit, bisa transfer, tapi via bot gitu. Iya. Nah, tapi belakangan hilang gitu loh. Di ekosistem lo kok hilang, gue bilang. Apa memang nggak boleh kayak gitu? Boleh, nanti intinya gini Om Egy, itu kan ada sebuah peluang kan, tinggal kayak tadi ada barrier-nya di bahasa, bisa kita ya daftarlah di NIR Certified Developer tadi gitu kan, atau nanti kita coba konekin ke orang-orang devnya lah untuk nge-propose ide itu, apa ada solusi lah, at least kita cari solusi atau konfirmasi lah dari mereka gitu kan, gimana sih ceritanya gitu. Karena untuk bot sendiri, kalau yang gue pantau itu ada dari learnir.club, dia tuh nyediain bot untuk mantau wallet gitu. Nah ini gue kasih lihat ya, learnir.club. Nah di situ ada bot yang dia develop. Jadi kita bisa ngelis nih wallet apa aja yang mau kita pantau. Jadi gue sempat ngemantau wallet orang lain gitu loh. Jadi pergerakannya kemana gitu. Tanpa gue harus cek satu persatu hash-nya, terus juga apa namanya blok-bloknya gitu kan. Nah itu cukup membantu loh bahkan. Nah gue nggak tahu kalau sampai yang bisa apa namanya, yang bisa sign transaction mungkin ada. Soalnya ada beberapa juga yang ada di grup-grup Telegram ekosistem NIR, dia ada bot untuk ngasih tip. Jadi orang-orang yang dirasa kontributif gitu ya di channel gitu, aktif gitu, dia dikasih tip. Ada botnya, boleh dicek di Awesome NIR. Bot khusus buat ngasih tip doang. Nah, itu Om Egy mungkin bisa dikulik-kulik lebih lanjut gitu ya. Karena Om Egy sangat kontributif lah untuk NIR Indonesia gitu. Dan ya bisa kita cari solusi bareng-bareng ke depannya. Oke ya, mungkin teman-teman gitu dulu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa chat personal gitu ya, kita wadahin dalam grup NIR Developer, insya Allah kita execute. Jadi mungkin itu sekaligus menutup sesi hari ini. Terima kasih buat Om Edo, Om Muslim, Om Egy ya yang udah bantu, yang udah berkenan hadir join untuk ngisi acara ini gitu. Sekali lagi terima kasih disampaikan oleh NIR Indonesia, gue selaku perwakilannya, dan juga Agung, dan juga kalau nanti ada sesuatu ya yang ingin kita sampaikan ke teman-teman atas kontribusinya buat hari ini, makasih banyak gitu ya. Dan juga pada teman-teman yang ada di channel YouTube ini, mungkin yang mendengarkan rekaman ini, silakan kalau misalnya ingin join dan bergabung di komunitas NIR Indonesia, ada Telegram channel kita, NIR Indonesia Official, dan juga kita ada beberapa channel khusus seperti di Twitter, Medium, dan juga Instagram. Jadi buat teman-teman yang mau join, silakan bergabung dan akan berkenalan dengan ekosistem dan orang-orang yang memiliki memiliki keyakinan lebih lah di NIR protokol ini. Oke, sekian dari gua sebagai moderator dan host pada sore kali ini. Makasih banyak, Muslim, Om Egy, Om Edo. Ya, Thank you. Selanjutnya, yoi. Ya, gua tutup ya. Thank you, teman-teman. Thank you all. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.